Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan perbincangan penting dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, di era digitalisasi saat ini penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari meningkat. Ternyata melihat gadget dalam waktu yang lama bisa membuat mata bekerja lebih ekstra. Lantas sebenarnya apa dampaknya untuk mata kita? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Dr. Diah Gemala Ibrahim, PhD spesialis mata, selaku praktisi kesehatan dari Primaya Hospital Hertasning. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dokter, kita mau membahas mengenai gadget nih dok. Siap. Sekarang kalau kita bangun tidur, yang paling pertama kita lihat gadget. Kemana-mana rasa-rasanya lebih penting gadget daripada dompet dok. Iya. Gadget kayaknya sudah melekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebenarnya gadget ini punya pengaruh besar tidak dok untuk mata kita sehari-hari? Seperti apa? Iya, oke. Untuk penggunaan gadget yang paling sering yang kita rasakan adalah nanti penggunaan jarak dekat itu bisa menyebabkan asteniopia atau mata lelah. Apalagi penggunaannya lama. Nah, kenapa terjadi mata lelah? Karena pada saat kita melihat gadget, yang terjadi adalah otot mata kita itu berkontraksi terus. Sama kalau kayak kita pegangin barang terus. Jadi otot ciliary muscle namanya itu kontraksi, lensanya cembung ke depan. Nah, itu berlangsung lama. Makanya sama kayak bawa pegang barang terus, lama-lama capek kan? Nah, begitu juga dengan mata. Ketika kontraksi otot terus, maka yang terjadi adalah kelelahan dari mata. Nah, terjadi asteniopia. Apa itu asteniopia? Asteniopia adalah mata lelah. Jadi tegang, nyeri kepala, kemudian matanya kering. Kenapa matanya kering? Kalau kita terus melihat terus, yang terjadi adalah kita terlalu fokus. Kadang-kadang lupa berkedip. Padahal Kok kita bisa lupa berkedip ya dok ya? Iya, lupa berkedip karena kita terlalu fokus. Fokus artinya akhirnya kita kurang untuk refleks untuk mata untuk berkedip. Sedangkan berkedip itu sangat penting karena ketika kita berkedip, otot mata ini akan berkontraksi. Kalau kontraksi artinya saluran tempat pembuatan air mata itu akan memompa keluar dan mata itu akan melumasi keseluruhan mata. Nah, itu yang penting untuk menghindari namanya dari dry eye atau mata kering. Nah, mata kering beda lagi nanti. Kalau mata kering karena matanya terlalu tidak ada yang melumasi, akhirnya gampang masuk debu dan lain-lain, tidak ada barriernya atau penjaganya. Nah, karena tidak ada penjaganya, maka gampang debunya gatal dikucek lagi ya terjadi lagi. Oke, jadi ternyata ketika kita sering menggunakan gadget bukan hanya terjadi mata lelah dok ya, tapi bisa saja juga terjadi mata kering. Mata kering, mata lelah, ya. Dan yang paling sering juga nanti ketika lama akan memicu terjadinya kelainan refraksi yang berupa miopia ataupun silinder. Oke, miopia dan silinder itu seperti apa dok? Kalau miopia, jadi ceritanya begini. Kalau kita bicara tentang kelainan refraksi, itu terjadi karena bola mata yang lebih panjang dari sebenarnya atau kurvatura kornea. Jadi kornea yang mata hitam kita ini kan ada kelengkungannya. Dia lebih ngelengkung dari yang seharusnya. Nah, itu sehingga tadinya misalnya cahayanya harusnya jatuh di pusat penglihatan. Tapi karena dia lebih panjang dari yang sebenarnya, maka yang fokus cahaya yang tadinya jatuh di depannya. Nah, itulah yang karena jatuh di depannya, maka biasanya kita tolong dengan kacamata. Kacamata ini yang membantu agar sinar-sinar yang masuk itu yang tadinya jatuh ke depan lebih fokus ke pusat penglihatan. Nah, miopia terjadi ketika kita selalu melihat dengan dekat karena otot mata yang kontraksi terus-menerus tadi itu berdasarkan penelitian akan memicu terjadinya pemanjangan bola mata. Sehingga kenapa orang yang main gadget itu pasti selalu akan terjadi cenderung miop. Bahkan dikatakan anak-anak nanti 2030 akan ada namanya badai miopia karena penggunaan gadget itu pada anak-anak. Jadi pembanjangan bola mata dan karena tadi yang saya bilang karena dia kurang refleksnya dari berkedipnya, air mata kurang, akhirnya dry eye, kemudian dia kucek. Kalau kucek akhirnya berubah kurvatura kornea berubah, terjadilah silinder. Jadi kayak gadget ini pintu awal untuk banyak penyakit lainnya gitu ya dok ya. Lantas dok sebenarnya kalau kita sekarang nggak bisa lepas dari gadget, ternyata kalau kita sering menggunakan gadget ada penyakit mata beruntun nih yang akan menabrak kita ceritanya ya dalam waktu bisa bilang waktu dekat, waktu panjang seperti itu. Lantas untuk mata kita bisa sehat walaupun pakai gadget itu sehari bisa minimal berapa jam? Untuk anak, jadi kita bagi nih Kak, untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa. Kalau anak-anak kan sekarang anak-anak nggak mau makan
makan dikasih gadget, ya kan? Iya. Nah, harusnya berdasarkan WHO dan juga American Pediatric Association itu selaras. Jadi kalau anak kurang 2 tahun tidak boleh sama sekali. Sama sekali. Sama sekali, no screen time at all. Bisa kalau misalnya cuma can video call bisa. Jadi ada interaksinya. Ada interaksi. Tapi yang harus di off note juga bahwa ada interaksi pun pencahayaan harus baik dan kualitas videonya juga harus baik. Itu pun juga terbatas. Jadi bukan yang sering-sering. Karena memang prinsipnya bahwa kurang 2 tahun itu betul-betul no at all. Apakah kemudian mata anak-anak di bawah 2 tahun ini masih kurang bagus untuk melihat gadget atau efeknya jangka panjang atau seperti apa, Dok? Efek jangka panjangnya yang kita takutkan. Makanya 0-2 tahun tidak boleh sama sekali. Kita kembali lagi. Kalau misalnya 2-5 tahun itu tidak boleh lebih dari 1 jam. 1 jam. 1 jam saja. 1 jam sehari. Bukan dalam beberapa jam, tapi 1 jam sehari. Dan kalau lebih 5-18 tahun itu tidak lebih dari 3 jam. Jadi betul-betul sangat dikurangi. Kenapa efek jangka panjangnya? Jadi kalau pada anak-anak yang terjadi adalah ketika dia misalnya terlalu banyak melihat dekat, tadi itu akomodasinya meningkat. Akomodasi itu kemampuan lensa untuk kontraksi tadi muskulusnya, kemudian lensanya mencembung. Jadi berkaitan nanti dengan penambahan pemanjangan bola mata. Nah, sedangkan pada anak-anak memang proses pemanjangan itu alamiah terjadi. Tapi dengan kita melihat gadget itu dipercepat sehingga terjadi mata minus. Nah, pada anak-anak yang terjadi adalah ketika lagi terjadi mata minus dikasih gadget, kemudian kurang pemahaman orang tua sehingga tidak memeriksakan, yang terjadi adalah matanya tidak dikoreksi. Sedangkan pada umur tersebut itu betul-betul golden periodnya dia. Golden periodnya untuk fusi penglihatan. Jadi ibaratnya kita ini orang dewasa sudah tahu penglihatan yang bagus yang mana, yang tidak bagaimana. Tapi pada anak-anak belum tahu. Jadi dia masih mau dilatih sama dengan dia dilatih berjalan. Jadi harusnya dia melihat dengan baik. Tetapi ini karena tadi penglihatannya minus, matanya tidak cerah. Jadi yang dia lihat itu kabur. Nah, resiko yang terjadi adalah namanya nanti ambliopia atau mata malas. Mata malas. Mata malas. Mata malas itu ketika kita mau koreksi dia yang harusnya bisa sampai bawah, kita koreksi sempurna pun dia tidak bisa mencapai yang maksimal. Kenapa? Karena otaknya sudah supresi, otaknya sudah bilang segini saja gambar terbaik karena sehari-harinya dilatihnya segitu. Jadi dia tidak dilatih dari awal yang penglihatan yang bagusnya. Makanya penting juga untuk anak-anak, terutama anak-anak di atas 2 tahun, di bawah 2 tahun itu kita betul-betul cek penglihatannya. Ternyata efeknya sangat begitu panjang ya, Dok, ya. Jadi bahkan bisa berpengaruh di otak. Betul, ambliopia ini kita tidak bisa koreksi sama sekali lagi. Jadi kita sudah koreksikan dengan kacamata atau alat bantu lainnya. Misalnya yang penglihatan maksimalnya itu 2 baris di atas yang seharusnya normal. Dan itu walaupun nanti misalnya kan masih panjang ya umurnya, kedepannya mau masuk kedinasan atau yang misalnya kedinasan yang butuh penglihatan yang sangat sempurna, itu kita mau laser vision correction pun seperti sekarang mungkin kita kenal LASIK atau SMILE pun dia tidak bisa mencapai yang paling bawah. Nah, itu bahayanya ambliopia itu. Luar biasa sekali, Dok. Yang bisa saya garis bawahi bahwa anak-anak umur di bawah 2 tahun sama sekali tidak boleh ada screen time ya, Dok, ya. Nanti kemudian setelah umurnya di atas 5 tahun kemudian mengikuti sesuai dengan anjuran dokter. Kita masih akan ngobrol banyak, Dok. Seru sekali perbincangan kita pada hari ini. Kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Pemirsa Kompas TV, 1 bulan penuh kita telah menjalani. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi melepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dito Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kecita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Dia Gemala Ibrahim, PhD spesialis mata. Dokter, tadi kita membahas seru sekali mengenai bagaimana kemudian anak-anak di bawah 2 tahun, sekali lagi kita garis bawahi no screen time ya, Dok ya, untuk anak-anak di bawah 2 tahun, dan untuk anak-anak di atas 5 sampai 18 tahun ini 3 jam, Dok ya. Oke, seperti itu. Dok, lantas kemudian bagaimana ini, Dok, buat masyarakat di luar sana yang kemudian ingin mensiasati hal tersebut, ini sebenarnya seperti apa, Dok? Oh iya, bagaimanapun ya sekarang kan gadget kita tidak bisa lepas. Bahkan mungkin pekerjaan kita itu tidak terlepas dengan laptop, gadget dan lain-lain. Jadi ya yang pertama mungkin kita juga harus ada regulasinya ya, penggunaannya paling tepatnya. Cuman memang kalau misalnya mensiasatinya, yang paling bisa kita lakukan adalah untuk menghindari namanya computer vision syndrome. Computer vision syndrome itu tadi yang kelelahan akibat mata tadi. Itu kita bisa terapkan namanya 20-20-20. Oke. Jadi 20 itu apa? Ketika 20 menit kita sudah melihat dekat, baik itu HP ataupun laptop, maka kita harus istirahat sebanyak 20 detik. Oke. Istirahatnya 20 detik saja, 20 detik saja. Tapi bukan istirahat yang gini-gini. Beda, istirahatnya mata itu adalah 20 lagi, 20 apa itu kita harus melihat jauh sejauh 20 feet atau setara dengan 6 meter. Jadi kalau di ruangannya, bagusnya kan ruangan yang baik itu ada ventilasinya yang bisa kita lihat keluar. Jadi ketika kita sudah membaca dekat atau menggunakan komputer selama 20 menit, maka kita harus melihat jauh sejauh 20 feet atau 6 meter selama 20 detik. Itu untuk apa? Tadi yang seperti saya jelaskan, Kak, ketika kita melihat dekat, itu otot kontraksi. Jadi dia bawa barang yang berat terus. Kayak pegang terus nih. Tegang terus, jadi dia tegang terus. Nah, ketika dia relaksasi 20 menit, ketika dia lihat jauh, ototnya itu dia relaksasi. Jadi dia kontraksi terus, dia relaksasi, diusahakan sebanyak 20 detik. Itu untuk mengurangi ketegangan akibat computer vision syndrome tadi. Dan selain itu, pencahayaan juga harus baik, pencahayaan ruangan harus baik, dan jangan lupa untuk berkedip. Itu yang paling Itu penting, penting. Dok, Karena kalau tidak, sadar, Dok, ya. dry eye itu perih sekali. Kalau mata kering, tidak ada yang lumasi, perih. Nah, kalau tidak ada lumasi, kita berkedip juga atau tutup mata, dia kayak tidak ada pelumasnya. Jadinya kayak berkedip nih, Dok. Iya, jadi rasanya tuh kayak perih sekali kalau misalnya dia berkedip. Oke. Nah, Dok, ketika kita kecil dulu kan, kalau anak-anak seusia saya, Dok, yang mungkin kita terpaparnya televisi. Kalau anak-anak sekarang mungkin terpaparnya gadget. Tapi sebenarnya yang lebih berbahaya itu apa sih, Dok? Layar gadget kah, layar laptop, apa layar televisi, Dok? Oke. Kalau berdasarkan penelitian disampaikan bahwa handphone itu memiliki blue light atau radiasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan televisi. Kemudian yang kedua adalah jaraknya, Kak. Jarak ketika kita nonton televisi kan kita usahakan selalu waktu kita masih kecil kan ada jarak harus 60 meter, 6 meter, televisinya harus di gini ya. Gitu kalau ya. anak-anak sekarang kan gadget itu memang betul-betul jangkauan baca kita, namanya near reflex kalau kita. Jadi tugas untuk baca dekatnya itu sangat-sangat besar, jadi kontraksi ototnya juga besar dibanding dengan televisi yang kita tempatkan sedemikian rupa tadi yang jarak bacanya 60-78 cm minimal kan ya, dibanding kalau misalnya kita gadget. Jadi kalau misalnya dokter bisa menyarankan untuk anak-anak yang mana lebih bagus ya, televisi kah apa gadget, Dok? Sebenarnya kalau televisi kemudian televisinya ditata dengan jarak yang demikian tadi itu lebih bagus daripada gadget yang dekat sekali. Yang dekat, yang betul-betul kan dia pegang kan ya. Dan tetap tadi maksimalkan 20-20. Dan kalau bisa seperti tadi durasinya harus tetap yang terjaga. Kalau misalnya dia ternyata anak-anaknya sekolah, presekolah yang umur 2-5 tahun tidak boleh lebih dari 1 jam. Oke, itu garis bawahi lagi buat para ya, orang tua. Kembali lagi ke itu. Oke, Dok, kalau kita berbicara
juga dok mengenai tadi dikatakan ada blue light ya dok ya Iya. dari gadget kita. Apakah kemudian kacamata radiasi itu membantu dok untuk kemudian menghalangi sinar tersebut? Oke, kalau kacamata radiasi yang terutama yang dia tangkal itu adalah blue light filter, kan biasanya kacamata radiasi itu ada macam-macam. Yang terutama yang blue light filter itu ya bisa mengurangi paparan radiasi itu yang termasuk ketegangan dari mata kita dan juga rasa berat itu bisa membantu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa blue light filter itu tidak bisa memfilter 100% dari radiasi itu. Jadi tetap ada. Sehingga memang tadi yang saran yang WHO itu memang harus dibatasi ya, memang harus dibatasi karena tidak sepenuhnya blue light filter bisa menangkal 100% dari radiasi itu. Jadi walaupun kita pakai kacamata radiasi tetap harus menerapkan 20-20-20 tadi ya dok? Iya, tetap harus. Nah itu kalau radiasi, tapi kalau kacamata ion beda lagi. Kalau kacamata ion itu secara medis belum ada publikasi ilmiah yang menerbitkan apakah itu baik untuk kelihatan mata kita. Sehingga ya kalau tidak ada bukti ilmiahnya ya kita perlu berhati-hati dalam menyikapi itu. Oke, nah dok, lantas dalam kasus yang berat nih dok, ketika kemudian seseorang sudah sering sekali melihat gadget, laptop di tempat kerjanya, kemudian tidak menerapkan 20-20-20, ketika datang ke dokter dia nih, apa kemudian keluhan-keluhan yang biasa disampaikan dan bagaimana proses penanganannya? Jadi kalau misalnya yang paling sering sih, kalau misalnya dia sering sekali itu nyeri kepala, bahkan bisa sampai mual muntah, karena kontraksi otot terus kan, apalagi ada beberapa pernah yang mungkin pekerjaannya itu di depan komputer dari pagi sampai malam, istirahat besoknya lagi pagi sampai malam, jadi ototnya betul-betul kontraksi terus. Nah itu bisa sampai nyeri kepala, mual, muntah ya. Kalau kayak begitu kita istirahatkan dulu seperti itu. Dan kalau misalnya sering, yang tadi yang kedua adalah dry eye juga, bisa terjadi dry eye atau mata kering. Kalau mata kering ya kita tambah lubrikan untuk melumasi mata. Itu yang paling sering sih Kak. Oke. Nah kapan kemudian ketika kita sering berhubungan dengan gadget dan juga layar-layar lainnya, kapan kemudian aku harus ke dokter nih? Ini udah parah nih kayak gitu. Sip. Nah sebagai tambahan tadi juga yang paling sering adalah mata miopia atau silinder. Jadi karena tadi elongasi itu pemanjahan bola mata, jadi matanya menjadi kabur. Nah, kapan kita datang ke dokter mata? Kalau misalnya nyeri kepalanya hebat banget. Jadi nyeri kepala hebat, sudah istirahat, tidak ada penurunan, itu harus ke dokter mata. Atau rasa lelah tapi disertai dengan penglihatan ganda. Nah, itu juga kita harus ke dokter mata, sebaiknya ke dokter mata. Dan disertai dengan penurunan tajam penglihatan, sebaiknya langsung ke dokter mata. Apalagi untuk anak-anak, karena tadi yang saya bilang sebagai catatan, anak-anak usia berapapun terjadi penurunan visus, kita harus periksa baik-baik penglihatannya dan kita koreksi semaksimal mungkin, karena tadi yang kita takutkan adalah ambliopia atau mata malas. Nah, bagaimana kemudian ketika anak-anak kan masih belum paham nih dok, matanya kemudian kabur, dia masih belum paham bagaimana kemudian mata bekerja secara maksimal. Apa tips yang bisa disampaikan ke orang tua untuk bisa selalu mengecek kondisi mata mereka? Paling bagus adalah screening. Jadi kalau anak-anak memang tiap tahun sebaiknya diperiksakan matanya. Apalagi kalau misalnya sudah ada gangguan mata, misalnya pakai kacamata ya baiknya 6 bulan sampai 1 tahun kita periksakan matanya. Jadi apalagi kalau misalnya anak-anaknya memang secara aktivitas memang banyak di depan gadget, ya baiknya dibawa ke dokter mata untuk diperiksa. Oke, jadi memang screening 1 tahun sekali ya dok ya. Kita masih akan ngobrol banyak dok Siap. mengenai perbincangan mata lelah ini. Kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya terpojok berarti gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan.
lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Bertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Pemirsa Kompas TV, 1 bulan penuh kita telah menjalankan ibadah puasa. Dengan keikhlasan, kita berjuang menahan diri dan menata hati. Kini kita menyambut Hari yang Fitri dengan kemurnian hati. Semoga kita selalu membuka dan dibukakan pintu maaf. Mewakili keluarga besar Kompas TV, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan kita masih bersama dengan Dr. Diah Gemala Ibrahim PhD, spesialis mata. Dok, kita ini mau games-games ringan deh sama dokter. Saya akan kasih 2 pilihan buat dokter. Dokter bisa pilih salah satunya dan kenapa ke dokter memilih hal tersebut. Oke. Yang pertama, gadget dalam mode gelap atau dark mode atau mode terang, Dok? Oke. Mode terang tapi dengan catatan sekelilingnya juga harus terang. Sekelilingnya juga harus terang. Iya, jadi yang seperti saya tadi sampaikan bahwa seperti rekomendasi WHO, kualitas dari video yang ditampilkan atau layar juga harus jelas dan sekeliling juga harus jelas. Itu kenapa? Supaya menghindari mata lelah. Ya, karena kan kalau misalnya artinya cahayanya terlalu besar, kemudian kita di sekelilingnya kurang, akhirnya kita matanya terlalu capek untuk melihat. Nah, kan? salah satu kebiasaan Gen Z zaman now nih, Dok, bawa di dalam ruangan yang gelap sambil di bawah selimut lagi. Sebenarnya lebih berbahaya kan, Dok? Iya, jadi harusnya di ruangannya harus terang. Harus terang, Dok, ya. Jangan dalam apalagi kalau misalnya mau tidur, terus lampunya udah dimatiin, cahaya terang, terus di bawah selimut. Ya, itu harus terang. Sekelilingnya harus terang, cahayanya dari HP juga. Oke, jadi harus terang ya, Dok, ya. Oke, yang selanjutnya, istirahat mata tiap 20 menit atau menyelesaikan pekerjaan dulu baru istirahat? Harusnya istirahat tiap 20 menit karena cuma 20 detik aja. Jadi kan 20 detik sebenarnya tidak mengganggu aktivitas pekerjaannya kan harusnya. Jadi ya untuk mata yang sehat baiknya istirahat setelah 20 menit istirahat paling tidak 20 detik. Jadi jangan cuma lihat layar komputer, istirahat 20 detik nih kata dokter, malah lihat gadget. Itu salah kan? Istirahatnya harus lihat jauh sejauh 20 feet atau 6 meter. Oke, selanjutnya layar ponsel dekat dengan mata atau layar lebih jauh dengan ukuran huruf diperbesar? Layar jauh. Karena kalau yang tadi saya bilang seperti tadi, kalau terlalu dekat tuh akomodasi. Jadi lensanya ototnya itu kontraksi terus. Kalau lebih jauh kan ototnya relaksasi. Jadi tidak akan menimbulkan ketegangan dan computer vision syndrome tadi. Oke. Selanjutnya, Dok, menggunakan filter blue light atau mengatur durasi penggunaan gadget? Lebih baik mengatur durasi. Karena artinya memang kita sudah membatasi, membuat cut off yang kan WHO sudah melakukan penelitian, artinya cut off pointnya yang terjadi sesuatu itu ya ditolerirnya segitu saja. Jadi ya lebih baik kita itu, karena tadi blue light itu kan
walaupun kacamatanya bisa memfilter tapi tidak 100%. Jadi harus cut off. Oke, harus cut off ya dok. Iya. Oke, selanjutnya menggunakan kacamata sesuai resep dokter atau membeli kacamata siap pakai tanpa pemeriksaan. Iya, harus sesuai resep dokter lah. Sebenarnya di optik pun, di optik itu teman-teman refraksionis itu sudah sangat ahli juga dalam mengukur kacamata. Tetapi yang perlu kita ambil catatan bahwa untuk kasus-kasus yang kompleks, artinya memang harus ke dokter mata. Seperti apa kasus kompleks? Misalnya pada orang tua tidak bisa dikoreksi, misalnya kacamatanya ternyata tidak bisa sampai bawah melihatnya. Oh, ternyata dokter mata bisa melihat, oh itu ada kataraknya, harusnya kataraknya yang diambil. Pada kasus anak-anak misalnya tidak bisa dikoreksi, apa nih yang terjadi? Oh, dokter mata bisa menyimpulkan, oh ada amblyopia kah, atau di saraf matanya ada sesuatu kah? Nah, itu yang bisa dilihat oleh dokter mata. Oke, jadi harus menggunakan kacamata yang diperiksakan oleh dokter ya. Iya. Dok, ya? Oke. Selanjutnya, mengistirahatkan mata dengan melihat jarak jauh atau menutup mata beberapa detik, dok. Melihat jauh. Seperti tadi sudah dijelaskan kan, yang 20-20 itu yang harus kita selalu terapkan. Jadi istirahat itu untuk merelaksasi ototnya itu memang kita harus melihat jauh. Melihat jauhnya sejauh 6 meter atau 20 feet. Nah, kalau kita menutup mata begitu, dok, berarti itu tidak mengistirahatkan otot mata ya, dok ya? Sebenarnya bisa juga kalau misalnya nanti mau istirahat betul itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah kita melakukan pekerjaan ya harus melihat jauh. Pokoknya kalau tutup matanya ketiduran. Jadi pekerjaannya berat ya, tidak ada yang selesai. Oke. Duduk pilihan selanjutnya, memeriksakan ke dokter mata ketika rabun atau memeriksakan ke dokter mata ketika sakit kepala? Ketika rabun atau sakit kepala, dua-duanya. Kalau sakit kepalanya hebat harus ke dokter mata. Kalau rabun juga harus ke dokter mata. Jadi ketika sudah merasakan ada ketidaknyamanan harus segera periksakan ya, dok, apalagi ya? kalau nyeri kepalanya hebat sekali harus ke dokter mata. Oke. Nah, dok, selain kemudian melihat jarak jauh, apakah kemudian ada tips-tips relaksasi mata lagi yang bisa kita lakukan ketika kita berada di rumah, dok? Oh, itu tadi aja yang 20-20 itu tadi saja. Saya kira itu 20-20 itu sudah sangat merangkum semuanya dan tidak terlalu sulit ya untuk kita lakukan. Jadi itu bisa dilakukan sehari-hari. Tadi pencahayaan juga harus baik. Terus kalau misalnya dry eye-nya pakai lubrikan, dan kalau misalnya kita punya televisi, anak-anak televisi diatur jaraknya supaya tidak terlalu dekat sama anak-anak. Oke. Nah, dok, buat para pencinta buku di luar sana yang mungkin sekarang karena adanya digitalisasi sekarang sudah membacanya lewat handphone, apakah kemudian perangkat khusus atau seperti semacam e-reader itu cukup membantu, dok, untuk kemudian mengurangi radiasi seperti apa, dok? Sebenarnya kalau radiasi dari gadget itu tetap sama kan ya. Jadi hampir sama saja dengan gadget pada umumnya. Jadi tetap harus kita cut off jumlah waktu dari penggunaan gadget itu, dan juga tadi kembali lagi 20-20-20 tetap saya promosikan itu macam promosi 20-20-20 ya. Itu karena itu sesuatu yang sangat gampang sebenarnya untuk kita lakukan dan semuanya bisa. Oke. Nah, dok, yang juga mau saya tanyakan sebagai pencinta buku ya, dok ya, bahwa sekarang zaman ada yang namanya Kindle ataupun kita Kindle, menggunakan ya, e-ink. Itu memang sama dengan gadget atau seperti apa, dok? Sama aja kan kayaknya ya, sama kan radiasinya dari apa yang Kindle itu juga sama kan sebenarnya dengan gadget. Jadi ya. Oke, iya. Nah, lantas, dok, untuk anjuran screening sekali lagi, dok, mungkin untuk di atas 18 tahun seperti apa, dok, bagusnya untuk para pecinta buku mungkin yang sering menatap gadget dalam waktu yang lama? Kalau untuk dewasa sebenarnya, kalau misalnya kapan ke dokter mata, kalau misalnya tadi tuh ada nyeri hebat, kemudian kalau misalnya rasanya sudah ada rasa mengganjal, tidak nyaman pada mata, dan kalau misalnya ada kabur dari sebelumnya. Jadi misalnya matanya sudah kayak tidak enak sekali dari sebelumnya, lebih kabur, capek dan lain-lain, itu bisa dikonsultasikan ke dokter mata. Oke. Nah, kita kembali lagi ke anak-anak, dok, karena anak-anak ini bisa dikatakan sangat krusial, bisa dikatakan generasi emas 2045 adalah anak-anak zaman sekarang ya, dok ya. Jika kemudian sudah terlanjur di bawah 2 tahun ternyata terpapar screen time, apa yang harus orang tua ambil tindakan, dok, untuk mereka? Untuk yang kurang dari 2 tahun ya segera diputus. Jadi kan artinya sekarang sudah tahu bahwa tidak boleh sama sekali, dan kalau bisa kita screening ke dokter mata supaya kita cari betul-betul apakah sudah ada kelainan refraksi, baik itu miopia,
diplopia ataupun silinder pada mata itu. Karena pada anak-anak jika itu terjadi maka kita harus koreksi. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, jika kita tidak lakukan koreksi artinya kita tidak stimulasi anaknya untuk melihat yang baik dan jernih sebagaimana seharusnya. Dan apabila itu terjadi akan terjadi ambliopia. Ketika anaknya sudah dewasa, dia punya cita-cita yang mungkin mengharuskan dia penglihatannya baik, walaupun dengan teknologi saat ini laser vision correction apapun, itu tidak bisa akan mengembalikan penglihatannya ke yang paling bawah karena ya sudah terjadi ambliopia pada mata anaknya. Oke, jadi kemudian bagaimana kita sebagai orang tua itu harus menjaga anak-anak semaksimal mungkin ya dok ya, untuk kemudian menjaga penglihatan mereka juga untuk versi jangka panjang. Terakhir mungkin dok, harapan kedepannya seperti apa dok? Ya semoga screening dan pemeriksaan mata ke anak ini bukan lagi hal yang kita takuti dan menjadi tabu. Jadi pemeriksaan screening pada anak itu, terutama pada anak ya, karena itu mereka masih jangka waktunya, hidupnya itu masih panjang, punya cita-cita yang baik, punya cita-cita yang panjang. Ketika kita tidak lakukan screening dan ternyata dia punya kelainan refraksi yang nantinya tidak ditangani dan terjadi ambliopia, itu ya pastinya cita-cita dan harapannya itu tidak bisa terwujud. Jadi ya semoga ibu-ibu di luar sana bisa mewujudkan mimpi anak-anaknya paling tidak dengan mata yang sehat. Oke, terima kasih sekali lagi buat Dr. Dia sudah bergabung bersama kita di Sapa Sulsel. Kita juga ucapkan terima kasih kepada Primaya Hospital Hertasning pada pagi hari ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.